Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devista Hoiria Aljana dengan NIM belakang 191. Saya dari jurusan Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura. Saya ingin mempresentasikan materi mengenai investasi pada entitas asosiasi dan entitas ventura bersama. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Syah, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Nah, masuk yang ke pertama, ada definisi. Untuk definisi entitas asosiasi adalah suatu entitas yang termasuk entitas non-korporasi itu seperti persekutuan. Nah, di mana investor mempunyai pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dari partisipasi dalam ventura bersama. Nah, untuk pengertian ventura bersama adalah perjanjian kontraktual di mana dua atau lebih pihak itu menjalankan aktivitas ekonomi yang memiliki pengendalian bersama dalam atas pengaturan kepemilikan hak aset. Nah, sedangkan ventura bersama itu adalah pihaknya sendiri dalam ventura bersama yang memiliki pengendalian ventura bersama tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada pengaruh signifikan. Nah, apa sih pengaruh signifikan itu? Nah, pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investor, tapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Nah, untuk indikasi kuantitatifnya itu ada hak suara yang lebih dari 20% dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat membuktikan sebaliknya. Yang kedua, ada hak suara kurang dari 20% dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan kecuali dapat membuktikan sebaliknya. Kemudian ada indikasi kualitatif. Nah, untuk indikasi kualitatif itu yang pertama ada keterwakilan dalam dewan direksi dan komisaris atau orang setara di investor. Yang kedua, partisipasi proses pembuatan kebijakan termasuk dividen dan distribusi lainnya. Yang ketiga, ada transaksi material investor dalam investor. Yang keempat, ada pertukaran personal manajerial, dan yang terakhir ada penyediaan informasi teknis pokok. Nah, yang ketiga ada metode ekuitas. Nah, metode ekuitas ini adalah metode akuntansi di mana investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, kemudian ditambah atau dikurangi untuk mengakui laba atau rugi investor setelah tanggal perolehan. Nah, pengakuan atas pendapatan komprehensif investor diakui sebagai pendapatan komprehensif, dan kenaikan investasi pada pembukuan investor dan distribusi dari investor mengurangi nilai tercatat dalam investasi. Selanjutnya ada penghentian penggunaan metode. Nah, jika menjadi entitas anak, maka menggunakan PSAK 22 yaitu kombinasi bisnis dan PSAK 65 menjadi laporan keuangan konsolidasian. Nah, jika kepentingan merupakan aset keuangan, entitas pengukuran pada nilai wajar. Nah, nilai wajar ini sisa kepentingan dianggap pengakuan awal. Nah, namun untuk mengakui laba rugi selisih sebut itu antaranya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau entitas bersama. Itu nilai wajar sisa kepentingan plus hasil penjualan kepentingan. Kemudian nilai tercatat investasi pada tanggal metode ekuitas dihentikan. Nah, saat berhenti menggunakan metode ekuitas, itu semua yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain terkait investasi tersebut akan dicatat dengan menggunakan dasar pelakuan yang sama. Nah, itu seperti halnya jika investor telah melaksanakan secara langsung aset dan liabilitas terkait. Nah, yang selanjutnya ada investor merugi. Nah, untuk bagian entitas atas rugi investor lebih dari kepentingan pada investor, itu entitas menghentikan pengakuan bagian atas rugi lebih lanjut. Nah, setelah kepentingan entitas dikurangi menjadi 0, itu ditambah kerugian dicadangkan dan liabilitas diakui hanya sepanjang entitas memiliki kewajiban konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama investor. Nah, untuk rugi penurunan nilai, itu investor merupakan persyaratan dalam PSAK nomor 55. Nah, untuk menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan kerugian penurunan nilai dengan memperhatikan investasi neto
investor dalam entitas asosiasi atau ventura bersama. Nah, karena goodwill membentuk nilai tercatat investasi dalam entitas asosiasi atau entitas bersama itu tidak diakui secara terpisah. Nah, maka tidak dilakukan pengujian terhadap penurunan nilai secara terpisah. Nah, ketentuan ini itu mengacu pada PSAK nomor 48. Kemudian kita masuk pada contoh kasus. Nah, untuk contoh kasus ini, perusahaan PT Cermerlang sedang bernegosiasi untuk membeli saham kepemilikan PT Kangguru Jaya sebanyak 30% dari jumlah total saham PT Kangguru Jaya. Nah, pada laporan posisi keuangan PT Kangguru Jaya, itu terdapat total aset sebesar 5 miliar dan liabilitas sebesar 3 miliar. Nah, sehingga total dari nilai net asetnya adalah 2 miliar. Nah, setelah melakukan evaluasi dan negosiasi, ternyata ada beberapa aset PT Kangguru Jaya yang nilainya di bawah dari nilai wajar, yaitu ternyata itu tanah dengan selisih nilai buku dan nilai wajar sebesar 600 juta dan paten sebesar 400 juta. Dengan menambahkan selisih nilai wajar ini, maka diperkirakan net aset dari PT Kangguru itu sebesar 3 miliar. Nah, PT Cemerlang menawarkan harga 900 juta, itu 3 miliar dikali 30 sen untuk membeli 30% sahamnya PT Kangguru Jaya. Nah, tapi PT Kangguru Jaya tidak setuju dengan penawaran tersebut dan menawarkan lebih tinggi, yaitu 1 miliar 250 juta. Nah, untuk kepemilikan 30% sahamnya, setelah berpikir dan bernegosiasi, pada tanggal 30 Desember 2023, PT Cermelang menyetujui harga tersebut. Nah, kemudian ini menghitung goodwill-nya dan susunlah jurnal yang dibutuhkan. Di sini pembahasannya yang pertama itu pembayaran investor. Untuk pembayaran investor PT Cemerlang itu sebesar 1 miliar 250 juta. Itu dari 2 miliar dikali dengan 30%. Nah, untuk presentasi nilai buku yang dibeli itu sebesar 600 juta. Jadi pembayaran atas nilai buku tersebut yaitu 650. Untuk kelebihan pembayaran yang terindikasi, yang tanah itu 180 juta dari 600 juta dikali dengan 30%. Untuk patennya itu 120 juta dari 400 juta dikali dengan 30%. Nah, sehingga ketemu 300 juta, sehingga goodwill-nya 650 juta dikurangi dengan 300, hasilnya ada 350 juta. Nah, untuk aid jurnal PT Cemerlang itu yaitu investasi pada PT Kangguru sebesar 1 miliar 250 dan kas atau bank dikredit sebesar 1 miliar 250. Nah, dengan penggunaan metode ekuitas, investor menilai investasinya sesuai dengan total yang yakni 1 miliar 250 juta. Nah, pada tahun pertama tersebut untuk mencatat investasi pada asosiasi. Nah, di mana kelompok aset tidak tetap dapat melaporkan posisi keuangan di akhir tahunnya. Sekian pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.